Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jamaluddin, mahasiswa dari STKIP Muhammadiyah Kuningan, Prodi Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi atau PJKR. Oke, saya di sini akan mencontohkan beberapa gerakan tentang melatih daya tahan, baik itu daya tahan tubuh maupun daya tahan otot. Oke, bagaimana saja gerakan-gerakannya? Simak dan tonton video ini sampai selesai. Let's go. Namun sebelum itu, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu supaya kita diberikan keselamatan dan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, baik, selanjutnya yaitu pemanasan. Karena sebelum melakukan aktivitas, khususnya olahraga, pemanasan ini sangatlah penting. Pemanasan ini adalah tahap mempersiapkan tubuh kita untuk menghadapi aktivitas fisik sehari-hari maupun olahraga. Istilah lain dari pemanasan dalam olahraga adalah warming up. Namun ada juga yang menyebutnya stretching. Pemanasan ini berguna untuk menghindari cedera seperti kram yang diakibatkan otot masih kaku. Oleh karena itu, sebelum berolahraga diperlukannya pemanasan. Pemanasan ini terdiri dari pemanasan statis, pemanasan pasif, pemanasan dinamis maupun kombinasi. Pemanasan ini bisa dilakukan kurang lebih selama 10 menit. Ya, yang selanjutnya, apa sih yang dimaksud dengan latihan daya tahan tubuh itu? Pada dasarnya, latihan daya tahan tubuh dikelompokkan menjadi dua macam, yaitu latihan daya tahan otot dan latihan daya tahan jantung dan paru-paru. Yang pertama, latihan daya tahan tubuh jantung dan paru-paru atau kardio. Kardio atau daya tahan jantung paru-paru adalah kemampuan kerja sistem organ jantung, paru, dan peredaran darah dalam beraktivitas. Kardio ini melibatkan kontraksi otot dalam jangka waktu cukup panjang dengan intensitas tinggi tanpa ada rasa lelah. Contoh latihan kardio ialah jogging, berenang, bersepeda, jalan cepat, lari jarak jauh, hingga interval training. Yang kedua, latihan daya tahan otot, yaitu kemampuan otot untuk berkontraksi dengan beban tertentu dalam waktu cukup lama. Contoh latihan daya tahan otot yaitu plank, squat, lunge, push up, hingga sit up. Tujuannya yaitu untuk melatih kemampuan otot. Oke, gerakan yang pertama di sini ada jogging. Selain melatih daya tahan jantung dan paru, jogging juga melatih kekuatan otot kaki. Latihan akan lebih maksimal jika dilakukan setiap hari. Oke, yang selanjutnya ada squat. Awal posisi squat ialah posisi badan berdiri tegak, buka kaki selebar bahu dan tangan lurus di depan dada. Kemudian mulailah gerakan dengan perlahan menjongkok sampai membentuk sudut 90 antara tungkai bawah dan atas. Saat squat, jangan sampai lutut melewati ujung kaki. Pastikan telapak kaki tetap menempel ke lantai dengan tumit tidak terangkat. Tumpuan saat melakukan squat berada pada tumit dan punggung. Dan otot yang bekerja saat latihan ini ialah otot pinggul, otot paha, dan bokong. Selanjutnya yang ketiga ada lunge. Latihan lunge dilakukan dengan posisi badan yang hampir melutut. Pertama, posisikan badan dengan berdiri tegak, salah satu kaki ke depan dan lutut ditekuk. Nah, posisi lutut kaki yang depan tidak diperbolehkan melebihi ujung kaki. Selanjutnya, kaki belakang diturunkan sampai lutut hampir mengenai lantai. Kemudian pastikan tumit terangkat. Variasi untuk gerakan ini bisa dilakukan sambil berjalan. Salah satu olahraga daya tahan otot ini lebih melibatkan otot paha, otot utama pada kaki, dan otot betis. Selanjutnya ada plank. Gerakan dari latihan plank hampir menyerupai push up. Perbedaannya terletak pada posisi tangan. Gerakan plank dilakukan dengan meletakkan seluruh lengan di bawah siku untuk menyangga badan. Kedua tangan mengepal atau terbuka di lantai. Nah, latihan plank ini berfokus pada bagian otot lengan dan otot bagian depan, seperti otot paha depan, otot perut, dan otot dada.
Oke, gerakan yang selanjutnya yaitu sit up. Gerakan sit up diawali dengan posisi badan berbaring telentang. Letakkan telapak kaki di lantai serta lutut ditekuk. Kedua tangan masing-masing berada di belakang telinga kanan dan kiri. Kemudian dorong tubuh ke arah lutut sembari mengatur napas. Turunkan badan kembali ke posisi semula. Lakukanlah beberapa repetisi sesuai kemampuan. Sit up ini melibatkan beberapa otot sekaligus seperti otot dada, otot panggul, otot perut, otot pinggang bawah, otot panggul, dan otot leher. Dan yang terakhir yaitu ada push up. Berkebalikan dengan sit up, push up dimulai dengan posisi tengkurap, telapak tangan terbuka dan kaki lurus ke belakang. Kemudian dorong badan ke atas dengan posisi siku tangan lurus, namun bagian bokong tidak ikut terdorong ke atas. Pada posisi ini, kencangkan otot perut dan bokong. Kemudian tekuk siku sampai membentuk sudut 90 derajat, lalu ulangi lagi pada posisi awal sampai beberapa pengulangan. Otot yang bekerja di sini ialah otot perut, otot tricep, otot bahu, dan juga otot dada. Setelah melakukan gerakan-gerakan tersebut, yang terakhir kita melakukan cooling down atau pendinginan. Karena pendinginan ini dapat meningkatkan fleksibilitas tubuh. Salah satu faktor terpenting dari pendinginan adalah meningkatkan kemampuan fleksibilitas tubuh. Dan manfaat pendinginan setelah olahraga ini dapat membantu otot agar tidak kencang dan kaku. Jadi setelah berolahraga itu kita diharuskan melakukan pendinginan dan diawali oleh pemanasan, lalu gerakan inti, setelah itu cooling down atau pendinginan. Dan yang terakhir, karena kita diawali dengan doa, oleh karena itu maka kita tutuplah kembali aktivitas kita dengan doa. Nah, itulah beberapa contoh gerakan tentang melatih daya tahan tubuh dan daya tahan otot. Oke, mungkin untuk video kali ini cukup sekian. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai bertemu di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.